Semoga kabar teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Deborah Terges Mampaung. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Di sini kita akan membahas 4 poin. Untuk poin pertama itu mengenai kegiatan ekonomi, yang kedua mengenai kegiatan produksi, yang ketiga mengenai kegiatan distribusi, dan yang keempat mengenai kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira teman-teman udah tahu belum apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kegiatan produksi. Menurut pengertian ekonomi, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Sebagai contoh, menanam padi akan menghasilkan bahan pangan, mengambil ikan dari laut akan menambah daya guna tempat, menjahit kain menjadi celana akan menambah daya guna bentuk. Jadi produksi ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama, menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, serta yang kedua, menambah daya guna barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama itu faktor produksi alam, di mana hal ini meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor produksi tenaga kerja, yaitu berupa tenaga kerja manusia. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu di mana semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu di mana kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Berdasarkan bidang usahanya, jenis kegiatan produksi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama dalam bidang ekstraktif, di mana produksi yang membungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengelolaan lebih lanjut. Contohnya seperti perikanan dan pertambangan. Yang kedua dalam bidang agraris, yaitu di mana produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan haywan. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga dalam bidang industri, yaitu di mana produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Sebagai contoh itu benang dapat diolah menjadi kain. Yang keempat dalam bidang perdagangan, di mana produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya toko, supermarket, kios, dan lain-lain. Dan yang kelima dalam bidang jasa, produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa. Contohnya perbankan, rumah sakit, dan sekolah. Yang ketiga itu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Sebagai contoh, kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Terdapat beberapa tujuan dari kegiatan distribusi. Yang pertama itu kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Dan yang ketiga, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Saluran distribusi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu distribusi dari produsen kepada konsumen
merupakan bagian dari produsen, yaitu contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Sebagai contoh, PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Yang keempat, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai konsumen. Contohnya, membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan. Ada 4 tujuan dari kegiatan konsumsi. Yang pertama, untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, untuk menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, untuk memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang keempat, untuk memuaskan kebutuhan rohani. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3, yaitu yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Contohnya, pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kegiatan konsumsi perusahaan, di mana kegiatan konsumsi ini dilakukan oleh perusahaan yang merupakan kegiatan konsumsi yang ditujukan untuk menghasilkan barang. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara, di mana bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, yang dilakukan negara adalah membangun jalan, membangun sekolah, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.